Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca doa Wahid Nain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sudah kita awali dengan baca doa. Kita melanjutkan kembali Ustaz pembahasan kita ya, masih di pembahasan tentang sifat huruf ya, sifat asliyah yang berlawanan ya.
Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan karakter yang pertama ya, karakter huruf yang pertama yaitu hams dan jahar ya, hams atau jahar ya. Jadi huruf itu yang pertama itu dia punya sifat hams dan juga punya sifat jahar ya. Hams dan jahar ini kaitannya dengan apa kemarin? Hams itu kaitannya dengan apa? Hams apa hams? Nah, hams kaitannya dengan udara ya. Udara sama apa? Ada dua kan? Udara dengan pita pita suara gitu ya. Udara dengan pita suara itu hams dan jahar. Kalau hams gimana katanya? Udaranya itu mengalir. Kenapa mengalir? Karena tidak tertahan di pita pita suara ya. Jadi udara yang mengalir itu deras karena nggak tertahan di pita suara. Kalau jahar itu kebalikannya, udaranya tertahan di pita suara sehingga udaranya itu tidak keluar ataupun keluar juga sedikit, tidak seperti hams gitu ya. Itu ya, jadi kaitannya udara dengan pita pita suara. Kalau hams udaranya tidak tertahan di pita suara, kalau jahar udaranya tertahan di pita suara sehingga tidak keluar ya, udaranya. Oke, yang kedua, karakter yang kedua itu yaitu syiddah dengan rokhwa gitu ya. Syiddah dan rokhwa. Nah, di antara syiddah dengan rokhwa ada namanya bainiyah atau tawasud ya, tengah-tengah, tawasud ya. Jadi kalau ibarat gini, ibarat itu syiddah itu laki-laki ya. Rokhwa atau rihwa itu perempuan. Nah, di antara laki-laki sama perempuan ada pertengahan ya. Namanya bainiyah atau tawasud ya, atau kita sering sebut namanya banci ya. Bainiyah itu iya banci pertengahan ya. Tapi kalau sekarang kayaknya maksudnya banci itu punya dua alat kelamin gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada ya. Mungkin kalau bayi lahir sama dokter mungkin sudah bisa diketahui kan, dilihat nih dia kira-kira bayi ini tuh lahirnya sebenarnya apa sih jenis kelaminnya kan bisa dilihat dari kaitannya dengan organ-organ reproduksinya kan gitu. Entah dilihat dari hormonnya ataupun misalkan kalau perempuan berarti kan nanti dia punya bukan punya apa rahim kan gitu ya. Makanya nanti kalau sama dokter misalkan ya dia punya dua alat kelamin bisa langsung dioperasi ya. Jadi itu apa namanya kaitannya dengan sifat bainiyah. Jadi kalau ibaratkan itu jenis kelamin, berarti bainiyah itu adalah banci. Artinya banci itu punya dua alat kelamin gitu ya. Oke itu ya syiddah, lawannya adalah rokhwa atau rihwa. Pertengahannya ada namanya bainiyah atau tawasud. Nah, syiddah ini apa? Syiddah ini kaitannya dengan suara. Ya, kalau tadi hams dan jahar udara gitu ya. Tapi kalau syiddah atau rokhwa itu kaitannya dengan suara gitu ya. Suara dan apa? Suara dan makhraj ya. Jadi kalau syiddah itu suaranya tertahan ya. Karena kuatnya bergantungan terhadap makhrajnya. Jadi suaranya tertahan. Kalau yang syiddah, kalau rokhwa suaranya mengalir. Maksudnya tertahan? Tertahan itu ketika kita ucapkan, terutama dalam kondisi sukun, kita tekan makhrajnya dia nggak akan keluar. Ya, jadi syiddah itu kalau dalam kondisi sukun kita tekan di makhrajnya dia tidak akan keluar. Misalnya apa? Di situ kan ada 8 ya. Ajid, qotin, bakat ya. Misalkan hamzah. Hamzah kalau kita sukunkan, kita tekan a, itu nggak akan keluar. A, sekuat apapun, sekuat tenaga a nggak akan keluar ya. Beda kalau yang rokhwa ya atau rihwa, misalnya apa sin ya. Kalau kita sukunkan, kita tekan, dia akan keluar suaranya as as. Nah itu ya. Kemudian yang syiddah, misalkan tadi hamzah, sekarang ja ya. Aj, kita tekan. Aj. Sekuat tenaga tidak akan keluar ya. Kemudian ko juga sama. Ak, ak nggak akan keluar. To juga sama. Ak ya. Kemudian ba, ab, ab. Kemudian kaf, ak.
dan ta'at itu nggak akan keluar tuh. Beda dengan sifat tadi rokhawah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan syiddah itu adalah suaranya tertahan ya. Kalau kita tekan makhrajnya dia nggak akan keluar ya. Kebalikannya dengan rokhawah atau rikhwa. Ketika kita tekan justru udaranya atau suaranya semakin jelas atau panjang ya. Itu ya. Nah, kaitannya dengan syiddah, kalau kita kaitkan dengan karakter yang pertama ya Ustazah, kan karakter pertama ada hams ataupun jahar. Nah, kalau kita lihat nih, huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu dia ada yang hams, ada yang jahar ternyata ya. Yang hams apa kalau yang syiddah kemudian dia hams? Huruf apa? Huruf kaf dan huruf ta ya. Jadi dia syiddah, kalau kita lihat karakternya, syiddah itu kuat, kemudian hams itu lemah, sudah kuat tapi kok ada lemahnya gitu. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kalau kaf sama ta itu ketika kita membunyikannya itu ngantri dulu ya. Yang apa dulu yang kita sebutkan? Yang syiddahnya dulu. Baru kemudian hamsnya. Misalkan apa? Misalkan kaf sukun ya. Ak. Nah, jadi syiddah dulu. Ak. Baru kemudian hamsnya. Ya. Ak. Syiddah dulu. Ak. Baru hamsnya. Hamsnya itu nya itu. Tak juga sama. At. Ya. At. Jadi syiddahnya dulu. At. Kemudian hamsnya. Ya. Itu yang sifat syiddah, kemudian dia punya sifat hams gitu ya. Jadi ngantri. Pembunyiannya itu syiddah dulu baru hams ya. Kemudian yang kedua syiddah yang jahar. Syiddah yang jahar ya sisanya ya. A, jim, dal, ko, to sama ba. Nah, kalau yang jim ya itu dia jahar, yang keluar bukan udara tapi suara ya. Makanya jadinya adalah mantul aje ya. Aje, tahan kemudian dipantulkan aje. Begitu juga ba ya atau dal. Ade ya, ade. Kemudian o, ako. Kemudian o, alko. Kemudian ba, abe ya. Jadi untuk yang syiddah dan kemudian punya sifat jahar itu dia yang keluar tahan kemudian yang keluar adalah suara. Kalau yang hams tertahan kemudian yang keluar adalah udara, ya. Jadi kalau yang syiddah hams, syiddahnya dulu kemudian udara, ya. At. Tapi kalau yang syiddah jahar tertahan kemudian keluar suara. Ako, abe, aje, ade. Terus gimana kalau yang hamzah? Hamzah kan belum ya? Hamzah apa? Syiddah dan juga jahar, ya. Nah, ini enggak jadi qalqalah, ya. Kalau kita hamzah kita qalqalahkan kayak orang tegukan, ya, gitu ya. Gitu. Ya. Susah makanya ya. Jadi dia enggak dibantulkan, justru dia suaranya berhenti, ya. Ya. I, u, ba, ya. Jadi ketika ada hamzah suaranya langsung berhenti. Kalau untuk yang kasus hamzah, karena hamzah syiddah dan jahar. Tapi dia enggak jadi qalqalah. Kalau yang lainnya syiddah jahar jadinya qalqalah. Jadi khusus untuk hamzah jadi syiddah dan jahar enggak jadi qalqalah, tapi dia berhenti suaranya seperti itu ya. Baik, ini mungkin untuk teorinya Ustazah terkait dengan sifat syiddah gitu ya. Jadi syiddah itu tertahannya suara di makhrajnya. Semakin kita tekan makhrajnya ya semakin tidak keluar suaranya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan untuk pembahasan syiddah? Enggak? Ya. Kan kalau di kita nih, ya. Pelajaran dulu tidak itu tasjid ya. Ya, betul. Ya. Tidak itu tasjid. Kan ini sukun ya, di ini mah suatu sukun kita baca syiddah. Oke. Jadi konsepnya yang dimaksud dengan tasydid itu sebenarnya ada dua huruf.
Yang satu dia berharokat, yang satu dia disukunkan. Ya. Jadi tasdid itu kalau kita jabarkan, satunya dia berharokat, kemudian satunya sukun itu. Makanya itu. Jadi nah sukun ini sekali lagi, sukun ini bukan harokat ya Ustaz. Sukun itu lawan dari harokat. Jadi syiddah itu ada dua, antara harokat sama sukun tadi. Tergantung nanti hurufnya itu syiddahnya berharokat apa. Ya, kalau berharokat fathah berarti fathah dengan sukun. Kalau dhammah berarti dhammah dengan sukun. Kalau kasroh dengan sukun. Itu Ustaz ya. Jadi syiddah itu kalau kita jabarkan dia sukun dua huruf, itu maksudnya dua dia ada dua huruf, kemudian yang satu berharokat, satu sukun. Itu mungkin Ustaz. Benar. Jadi syiddah itu sama dengan tasydid itu. Ada lagi? Ya, mangga. Kol-kolah, betul? Oh ya. Oke. Nah, yang saya dapat maklumat dari guru-guru saya itu sebenarnya bukan ditambahkan bukan ya. Takutnya kalau ditambahkan itu ada huruf baru lagi. Padahal bukan tapi dia karena memang mantul tadi gitu ya. Mantul, tapi seolah-olah kayak ada tambahan tapi bukan sebenarnya. Tapi memang itu pantulan dari suaranya saja ya. Jadi kalau kita ngasih pemahaman ada ya kurang tepat juga ya. Walaupun bunyinya kayak ada nya gitu ya. Ya. Maksudnya di mana itu Pak? Kalau misalnya ditambahin itu Pak, ada gitu, ada. Padahal bukan takkan ada itu karena bunyinya seperti itu, bukan karena ada nya gitu ya. Atau abe gitu ya. Aje itu pun juga khusus untuk 3 huruf tadi kan, seolah-olah ada tambahan huruf nya. Padahal pantulan betul Ustaz gitu ya, bukan karena ada tambahan nya gitu ya. Tuh. Sama kayak misalkan gini, kita membunyikan 2 huruf yang masing-masing sukun di belakang kan, kayak misalkan surat Al-Fajr gitu ya, wal fajr ya, atau Al-Asr, wal asr. Padahal bukan karena ada tambahan nya itu ya, wal asr. Karena memang bunyinya seperti itu kan. Jadi itu juga untuk membunyikan 2 huruf sukun itu ya kita kasih harokat dulu yang di belakangnya. Kan kalau Al-Asr kan belakangnya kan wal asri ya. Kalau kita baca ya wal asri. Wal asri. Ya diganti jadi sukun wal asr. Nah, wal asri. Asri, asr. Jadi sama pengucapan sinnya itu sama, jangan jadi malah cepat. Misalkan kalau kita kasih harokat wal asri jadi wal asr, enggak. Wal as sama dialirkan sinnya wal asri. Wal asr. Nah, itu ya. Jadi durasinya sama. Jangan sinnya malah jadi lebih cepat, enggak. Itu mungkin ya latihannya. Jadi kalau kita mau bunyikan 2 huruf yang sama-sama harokat di belakang, ya yang huruf yang belakangnya itu kita kasih harokat dulu apa sesuai dengan harokatnya gitu. Kalau kasroh ya kita kasih kasroh, kalau fathah fathah. Kemudian baru kita sukunkan. Itu mungkin ya, Ustazah. Wal kan ya tadi kalau kita bunyikan kan wal asri kan, wal asri, wal asr. Ya, wal asri, wal asr. Roknya itu jadi her gitu ya. Wal asr. Sama al-qadar. Al-qadar apa? Roknya apa? Kasroh. Qadri ya. Qadri, qadar. Jangan malah qad doang. Kalau qad doang, roknya hilang, malah jadinya lahan itu ya. Qadri qadar ya, qadri qadar lebih tepatnya yang mana ya. Ya qadar roknya itu, jadi roknya tetap dibunyikan, bunyinya volumenya juga harus sama, jangan wal qadri, wal qadar enggak, wal qadar sama, antara volume da dengan roknya itu sama, atau ketika roknya berharokat dengan roknya sukun juga volumenya harus sama. Wal qadri, wal qadr. Ya, jangan wal qadri, wal qadr. Enggak ya. Jadi harus sama. Itu mungkin Ustaz ya, walaupun agak sedikit menyimpang, bukan menyimpang sih, agak lompat ya.
Jadi kita balik lagi kita pembahasan dengan syiddah tadi. Jadi untuk yang qalqalah itu tadi pertanyaan Ustazah bukan berarti ditambahkan huruf tapi memang bunyinya seperti itu bunyi pantulannya. Baik, ada lagi? Tidak ya? Baik, kalau tidak kita ke latihannya. Kita ke huruf hamzah terlebih dahulu, Ustazah. Baik, ikuti saya dulu ya seperti biasa. A, I, U, A, I, A, U, A, I, U. Ya, jadi seperti ada kutipnya kalau istilah hamzah seperti. Ya. Saya baca. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Saya ulang. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Baik, satu-satu ya. Enggak, stop bentar. I, U, Ba. Ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Huruf hamzah di mana harokannya? A di tenggorokan. Tenggorokan atau di ya, betul ya. Jadi bunyinya di sini, bukan di hidung ya. Jadi tenggorokan bukan di silakan. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na. Ani, a, na, jangan sampai masuk ke hidung, Pak. U, an, ani, a, na. Ani, a, na. A. Ani, a, na. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Sedikit tambahan. Jadi kalau untuk mendeteksi itu huruf masuk ke hidung atau tidak, pencet hidungnya ya. Kalau pencet hidungnya bunyi bergetar berarti masuk hidung ya. Kalau hamzah kan enggak. A, I, U, Ba. Tapi kalau bunyinya masuk hidung A, I, nah itu masuk hidung ya. Pencet hidungnya saja. Jadi kalau pencet hidungnya dia aktif berarti hidung. Ya, ini huruf-huruf yang ada makrotnya di hidung atau enggak? Kalau enggak berarti tidak boleh ada di hidung. Lanjut Pak Nur ya. Ya. A, I, U, Ba. U, a. U, an, ani, a, na. U, an, ni, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Ma'i, a, an, a. Ma'i, an, an. Ma'i, an,
an Ya, oke, ya. Lalu kecil tulisannya Pak. Juga Lalu kecil. kalau sabar. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Udah. Baik, itu huruf hamzah. Kemudian kita lanjut ke huruf yang kedua, huruf apa? Ya, kalau ditanya huruf bukan ja ya. Ja itu berarti sudah berharokat fathah ya. Nah, hurufnya huruf Jim. Jim ya. Tadi ya, jadi huruf jim ini ketika dia dalam kondisi sakinah atau sukun, jadi sakinah atau sukun itu kalau di kita itu nama lainnya apa? Sukun apa? Kalau sukun itu nama lainnya kalau misalnya kita di apa? Bukan. Mati betul ya. Seringnya mati. Padahal sukun atau sakin itu bukan mati, tenang. Nah, maksudnya ketika kita dalam kondisi itu tuh enak. Jikanya kalau mati tanpa ya. Mati ya. Mati ya. Kan sukun itu salah katanya di sakinah itu sukun sakinah kan. Itu jadi bukan mati ya. Kalau mati bukan mati. Ini dibilang ini mati amat ini. Sudah nggak ada. Tenang amat maksudnya. Baik ya. Nah, ketika dia dalam kondisi sakinah atau sukun itu, dia mantul. Tadi konsepnya tadi ya. Jadi kenapa dia jadi mantul jadi qalqalah? Karena dia syiddah bertemu dengan sifat jahar, betul ya. Syiddah bertemu dengan sifat jahar, maka jadinya qalqalah. Jadi mantulnya atau suara yang ya. Bunyinya tipis ya. Jim itu qalqalahnya bunyinya tipis atau istilahnya apa? Tipis. Tamkim atau tarkib? Tarkib atau takdim? Tarkib ya. Baik, saya baca ya. Ja, ji, ju, ajja, aji, aju, ije. Jim, gimana makhrajnya? Tengah tidak menyatu dengan langit. Nempelnya kuat ya. Ya. Kalau dia harokat, tapi kalau dia qalqalah aju ya. Abu. Baik, huruf jim saya baca. Jadi baju. Jani jajana. Minal mujni.
minal mujni majijan janija majijan janija jajiju bajir jajiju bajr hujan jani jajna jujan jani jajna minal ujri minal mujni majijan janija majijan janija. Nah, tambahan boleh diubah. Jadi kenapa ketika dia sukun bunyi atau ketika dia kol-kolah bunyinya lebih cepat? Karena kan gitu ya, durasi bunyi kol-kolah itu setengah dari harokat. Makanya ketika saya baca kol-kolahnya bunyinya bajir gitu ya. Yang jadi jajena karena bunyinya itu memang dia setengah dari harokat. Kalau dia sama jadinya harokat yang jadi jajena. Jadi itu mantul, tapi dia berharokat ya. Yang jadi jajena harokat ya. Tapi yang jadi jajena berarti kol karena kol itu konsepnya bunyinya tengahnya dari enggak Ustazah. Ya, baik, lanjut. Ya, lanjut. Ya, baik, lanjut. Oke, lanjut. Oke, jaga dulu ya. Jajiju bajr jujan jani jatna jani jatna. Jadi kalau kol-kolah enggak katahan dulu enggak. Jadi jadna. Tapi jadi jajena. Jadi dia mantul enggak perlu katahan dulu ya. Jajiju bajr jujan jani jatna Jadi jajena. jani jatna Bukan jadna. Jadi jajena. Jadi jajena. jani jatna Jajena. jad 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 Jajir. jad Jajena. jad Jajena. jad jatna jad Jajena. jad jad kola-kola Kol-kolah. ya. Jadi pembunyian kol-kolah Pak Nur itu enggak katahan dulu kecuali dia ada tasdidnya kan. Kayak misalkan wantam be. Nah, kalau dia ada tasdidnya kan, jadi kan tidak ada tasdid. Maka bunyinya jadi jajena. Kecuali di situ ada tasdid. Jadi jajena. Jani jatna minal mujni majijan jatna Majijan
Maj janija. majijan janija. Lanjut. Jaji jubacu. Jujang jani jajana minal mujani Ya. majijang janija. Lanjut. Jaji jubaje jujang jani jajana minal mujani majijang janija. Baik, lanjut. Jaji jubaj jujang jani jajna minal mujni majijang janija. Baik. Itu untuk huruf jim. Huruf selanjutnya huruf Dal, dal. ya, huruf dal. Ya. Do. Huruf dal di mana makhrajnya Ustazah? Dal. Ujung lidah menyentuh pangkal. Ya, pangkal digeser di depan yang atas ya, bukan yang bawah, nanti yang atas ya. Da ya, da. Nah, sama ya, dia konsepnya punya sifat qalqalah karena syiddah bertemu dengan sifat jahar ya. Adu ya, adu, adu. Badu. Ikuti ya. Da, Da, di, di, du, du, ada, adda, addi, addi, adu, addu, ade, ade, ide, ide, ude. ude. Dadi, du, bade. Dadi du bade. Dudan, dani, dadana. Dudang dani dadana Minal mudani. minal mudani Madidan, danida. madidang danida. Dadi du bade. Dadi du bade. Dudan, dani, dadana. Dudang dani dadana Minal mudani. minal mudani Madidan, danida. madidang danida. Ya, betul. Dadi du bade. Dudang dani dadana minal mudni Minal mudani. Tidak kena. minal mudni madidang danida. Oke, jadi kalau nggak ketahan. Langsung dua. Dadi dubade dudang dani dadana minal mudani madidang danida. Lanjut. Dadi du bade. Dudang dani dadana minal mudani madidang danida. Lanjut. Dadi du bade. Dudan dani dada. Minal mudni madina madidan danida. Oke, betul. Ya, oke. Ya.
Dari dubat dudan dari dadana minal mudni madidan dari dan Ya, lanjut. dari dubat dudan dari dadana minal mudni madidan dari dan Ya. dari dubat dudan dari dadana minal mudni madidan dari dan Baik, lanjut. dari dubat dudan dari dadana minal mudni madidan dari dan Oke, baik. Ya. Oke, itu huruf dal. Lanjut kita ke huruf qaf. Betul ya, huruf qaf. Qaf. Makhrajnya gimana, Ustaz? Betul ya. Pangkal lidah bagian dalam menyentuh langit. Langit itu huruf qaf. Karena di qaf dia syaddah dan jahar. Maka dia punya sifat kolanya yang tebal ya. Aku, baik itu ya. Minal muqani maqiqan qaniqa qaqiqu baqa uqan qaniqa minal muqani maqiqan qaniqa Bukan konipoke ya. Jadi kalau itu seperti ada tambahan dan tipis. Konipoko sama kalau tadi bako kan bako. Bako. Coba bunyinya bako coba. Bako. Jangan pakai mie, bako. Nah, sekarang koko. Kalau yang tadi kan konipokona. Sekarang nanya dibilangin konipoko. Ya, jangan poko. Konipoko. Ya, bukan poko. Kan tadi bako bisa tuh, coba bako. Sekarang yang poko. Kan tadi kalau bahkan bako. Kalau sekarang jadinya gimana? Poko kan, bukan poke.
Ingat, bunyi kokola itu durasinya setengah dari harokat. Kalau misalkan ya, koknya kita kasih harokat fathah ini apa? Koko kan? Koko. Ini setengahnya koko. Koko jadi koko. Ya. Jadi bukan koko, tapi kokona, kokona. Bilang, bilang, kalau kan. Bilang, ya Pak. Mukoni. Ya. Ambil lagi untuk koknya, masih pada kapse. Mukoni. Ya. Koni kokona itu harokat. Kalau itu harokat. Koni kokona. Koni kokona. Koni kokona. Koni kokona. Koni kokona. Koni kokona. Kokona. Ako. Iko. Koko. Kokona. Dilatih saja. Udah jatah kita. Oh ya. Kokiku bako. Kukon koni kokna. Koni kokona. Kokona. Kukon koni kokna. Kokona. Kokna. 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 Kok. Mantulnya kok, manut. Ya. Kan kalau dia depannya hamzah ya ako coba. Ako. Iko. Uko. Kokona. Ya bukan kokna. Kalau kokna dia nggak mantul tuh. Ya koni kokona. Oh. Koni kokona. Kokiku bako. Kukon koni kokna. Minal mukni makikon koniko. Ya, Kokiku bako. Kukon koni kokna.
minal muqani makikon qaniqa. Koki kubako kukong koni kokona minal mukoni maki kong koni ko. Ya, baik. Lanjut. Koki kubako kukong koni kokona minal mukoni maki kong koni ko. Oke, baik. Baik, Ustazah mungkin sampai di sini dulu 4 huruf dulu ya. Hamzah, jim, dal sama qaf ya. Qaf. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan sifat ya. Enggak. Ini masalah huruf fa ya, Pak. Ustaz banyakan. Jadi buat apa ya? Ya menurut saya udah benar saya, tapi salah. Kok Jadi kekap ya. ya. Jadinya tambah tadi ya. Pokok. Kalau kan kebanyakan pokok gitu. Enggak pokok gitu ya. Nah, karena belum terbiasa lidah apa ya, Pak? Bapak orang mana nggak tahu? Orang mana aslinya? Orang Sunda atau ya? Orang gado-gado lah, makanya Indonesia gitu, Pak. Ya, gitu. Jadi memang tadi ya terkait dengan kolkolah dan di Indonesia itu kadang kebalik-balik gitu ya. Yang punya sifat kolkolahnya nggak dibunyikan, yang nggak punya sifat kolkolah malah mantul. Nah, tapi itu sebenarnya karena kebiasaan sih Ustaz ya. Jadi kebiasaan yang kurang pas gitu maksudnya. Artinya apa? Kebiasaan itu kan bisa diubah ya. Yang namanya kebiasaan itu bisa diubah. Kecuali pemberian udah, kalau pemberian udah nggak bisa gitu. Nah, misalkan kayak orang kadel kan ya. Itu ya karena pemberiannya seperti itu ya sudah. Ya, itu dimaafkan lah ya. Tapi kalau ini karena mungkin kita kebiasaan, maka kebiasaan yang salah itu ditinggalkan, kita ganti dengan kebiasaan yang benarnya gitu ya. Tadi Belajar. Kebiasaan salah. Terutama tadi ya yang menjadi PR tadi ya kolkolahnya gitu ya. Jadi kolkolahnya itu ya tadi ya yang saya pahami, yang saya dapat itu terkait dengan bunyinya dibagi dua. Ada yang bunyinya tebal, ada yang bunyinya tipis ya. Yang tebal itu ya kof sama ko, ya ako sama ako. Kemudian yang tipis ba, jim sama dal, abe, aje sama age ya. Sebenarnya ada empat hal sih ketika kita membunyikan kolkolah. Tadi yang sudah saya bahas dua tuh terkait dengan tebal tipis sama suaranya, volumenya itu harus sama ya. Jangan malah pas mantul jadinya pelan, nah, itu juga kurang tepat. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang ketika kita bahas kolkolah ya, kita akan bahas lebih detail lagi sifat kolkolah, karena itu juga kolkolah merupakan sifat tuh, tapi nanti sifat yang tidak berlawanan ya. Itu di halaman berapa ya? Di halaman 28 ya. Di halaman 28 kalau bisa lihat itu ada modul sifat yang tidak berlawanan, ada sofir dan ada kolkolah dan ya. Itu mungkin Pak Gita ya. Ada lagi dari yang ustazah atau ustaz yang lainnya dengan pertanyaan? Cukup pun. Oh, enggak. Kalau kolkolah ini bisa disamakan dengan gema suara nggak? Cuman bedanya kalau gema suara kan panjangnya kan sama kan sama suara yang katanya. Kalau kolkolah Kalau kan secara bahasa sih artinya dia mantul, Pak. Mantul ya. Tahu gema itu artinya apa sih? Ngebas. Panjang. Ngebas gitu. Kebas. Mantul ya temannya. Eho ya. Gema itu eho kan. kadang-kadang Gema. ada lagi Iya. Eho-nya. Mungkin ya. Lebih tepat sih mantul sih. Jadi mantul cuman lebih cepat durasinya. Cuman kecil. Nah, kalau itu kan bisa Tebal jadi tipis sama, sudah. ya. Bukan kalau Indonesia, Pak. Mantul. Mantap betul. Itu betul. Ya. Jadi tepat kita pakai istilah yang sudah ada saja. Mantul. Jadi tidak ada kata bergema ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Baik, alhamdulillah Ustaz Ustazah untuk membahas
pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang Syiddah diulang-ulang kembali rasanya biar lebih pas lagi nanti melakukan untuk dan kita tutup dengan baca doa wahid salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wal ahnu ala jalika minasy syakirin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.